Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Sofi Pavita dengan NIM 1805005. Di sini saya akan bercerita tentang Nabi Zakaria. Di sini saya mempunyai buku cerita teman-teman. Di sini ada ceritanya Nabi Zakaria. Kita bercerita ya. Nah, di sini ada gambarnya. Nabi Zakaria adalah keturunan dari Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Nabi Zakaria lahir pada tahun 91 sebelum Masehi. Nabi Zakaria adalah seorang perajin kayu. Dia adalah tekun dalam beribadah dan berdoa. Allah menguji Nabi Zakaria untuk lama mempunyai keturunan. Dia bertahun-tahun menikah tapi belum dikasih keturunan oleh Allah. Setelah diangkat menjadi nabi, Nabi Zakaria menyuruh Bani Israel untuk bertobat dan menyembah kepada Allah. Kemudian pada suatu hari ada seorang imam Baitul Maqdis, pemilik pena yang tidak terbawa arus sungai ini yang akan berhak mengasuh Maryam. Karena Nabi Zakaria susah mempunyai keturunan, jadi Nabi Zakaria ingin mengasuh seorang anak yaitu yang bernama Maryam. Tetapi kata Imam Baitul Maqdis, pemilik pena yang tidak terbawa arus sungai yang berhak mengasuh Maryam. Nabi Zakaria mendengar kata-kata itu. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Selalu dia pagi, siang, malam, selalu dia berdoa kepada Allah setiap sholat. Dan Allah mengabulkan semua doa-doa Nabi Zakaria. Allah membuat pena milik Nabi Zakaria tidak terbawa arus sungai. Dan akhirnya Imam Baitul Maqdis menetapkan bahwa Maryam dapat diasuh oleh Nabi Zakaria. Dan atas kehendak Allah, Nabi Zakaria menjadi pengasuh Maryam, putri dari keluarga Imron. Setiap kali Nabi Zakaria menjenguk Maryam, Nabi Zakaria melihat telah tersedia makanan berlimpah di rumah Maryam. Di situ ada kurma, ada buah-buahan, ada lauk pauk, dan ada lain sebagainya. Di situ banyak makanan yang tersedia. Kemudian Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam, Maryam, kamu mendapatkan makanan ini dari mana kok sebanyak ini? Kemudian Maryam menjawab, saya mendapatkan makanan ini dari doa. Saya meminta kepada Allah. Allah itu maha mengabulkan segalanya. Jadi makanan ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Zakaria tidak pernah berputus asa dalam berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan meskipun dia telah mengasuh Maryam, tapi dia masih berdoa agar dia memiliki keturunan. Dia selalu berdoa dengan istrinya. Dan dia berdoa, ya Allah, berikanlah saya keturunan, berikanlah saya dan istri saya keturunan yang soleh dan soleha, ya Allah. Setiap pagi, siang, sore, malam, bahkan dia dalam sholat itu selalu berdoa kepada Allah. Kemudian Allah membalas kesungguhan dan doa Nabi Zakaria dan memberikannya seorang anak yang bernama Yahya. Nabi Zakaria selalu bersyukur dan berdoa dengan lembut. Dan Allah adalah menyukai orang-orang yang berdoa dan selalu bersyukur. Kemudian Nabi Zakaria terus menjaga amanah dari Allah. Yahya selalu belajar mendapatkan bimbingan dari ayahnya. Setelah itu Allah mengangkatnya Yahya itu sebagai nabi untuk umat Islam, teman-teman. Nah, itu cerita tadi, cerita Nabi Zakaria. Dia mendapat cobaan dari Allah, susah memiliki anak atau keturunan. Dan akhirnya tadi Nabi Zakaria mengangkat
Maryam sebagai anak angkatnya, tetapi Nabi Zakaria tidak putus asa dalam berdoa kepada Allah untuk memiliki keturunan. Jadi dia selalu berdoa, setiap sholat dia selalu berdoa agar memiliki keturunan. Dan akhirnya Allah mengabulkan doa-doa Nabi Zakaria, dan akhirnya Nabi Zakaria memiliki anak yang bernama Yahya. Itu tadi teman-teman cerita dari saya. Terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi saya dan bagi kalian semua. Cukup sekian dari cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.